selamat datang kembali di PMWI. Kali ini masih bersama Sunsquid dan juga Jelly di sini akan menemani kalian untuk match yang kedua. Setelah tadi kita melihat Bigetron di match yang pertama tampil cukup menjanjikan ya Cijel ya. Iya ya, cukup menjanjikan harusnya. Dan langsung saja kita masuk ke match kedua kita. Ini dia Sunhawk. Wow, garis pesawatnya nih agak cukup meresahkan ya Sunsquid ya. Ya betul, ini meresahkan untuk tim-tim yang turun di arah Camp Bravo, Lakawi, Kampong. Ini akan cukup sulit kalau kita lihat. Seperti di Mongnai juga akan sulit. Tapi harusnya tim-tim yang turun di area tengah ya, namanya juga Sunhawk di tengah, jalur pesawat manapun pasti bisa dituju. Paradise juga akan coba diisi oleh beberapa tim. Kalau kita lihat di area bootcamp akan coba diisi oleh Yala dan Bigetron. Ternyata menuju ke arah Painan. Yes, masih seperti hari pertama, Bigetron Red Alliance akan mengambil drop zone di bagian Painan. Dan untuk sementara waktu nampaknya tidak ada yang mengganggu bagian Painan ataupun juga bootcamp. Namun yang agak cukup meresahkan dan mengkhawatirkan kali ini dari Reject Scarlet ya, mereka melakukan split yang begitu berjauhan untuk melakukan scrapping. Lihat, ada satu yang dikirim ke Pulau Alpha, Lapis dan juga Sarah ke bagian choke point-nya. Sementara untuk Duelo dan Divine mereka ngambil di pulau bagian Bravo. Dan ini bisa dibilang untuk drop zone dari Reject Scarlet ini cukup beresiko tinggi karena mereka terpisah begitu jauh. Asalkan mereka selamat sampai bisa nge-regroup, itu akan menjadi bisa dibilang modal yang cukup baik harusnya untuk ke circle berikutnya. Namun untuk circle pertama sudah terpantau ke arah Pulau Bravo, Sunsquid. Ya betul sekali, dan kalau kita lihat ini dia dari tim I8. Nampaknya tadi akan coba melakukan looting-looting saja. Tidak jauh dari mereka ternyata sudah ada Zeus, di mana di match pertama kalau nggak salah mereka bertemu, dan kali ini mereka akan bertemu kembali langsung. Sangat on point spraynya, dan itu dia knock di sana Blade. Kalau kita lihat Cijel sangat luar biasa. Yes, benar. Dengan scope kali 2, seorang Godless bisa menumbangkan seorang Blade yang masih cukup jauh. Dan harusnya dari Blade akan ada usaha revive dari kawannya. Benar-benar ya, emang Zeus ini tidak takut dengan tim lain. Siapapun yang dia lihat pasti bakal langsung ditembak. Padahal ini masih menit kedua. Dan ini merupakan tindakan yang cukup agresif yang dilakukan oleh Zeus. Bahkan kali ini dari I8 atau I8 tidak berani untuk melakukan revive langsung. Mereka langsung mencari informasi terlebih dahulu ke kiri dan kanan. Harap-harap tidak ada tim Zeus yang dekat dengan mereka. Ya, kalau kita lihat memang ini permainan masih dilakukan oleh Zeus seperti, ya inilah Zeus seperti itu. Dimana waktu-waktu belum fight juga mereka udah fight duluan. Mereka nggak takut, ada kelihatan tadi satu orang lewat langsung di spray ke knock. Akan coba di end walaupun sulit, sehingga ya dilepaskan begitu saja. Dan mereka fokus untuk melanjutkan lootingan mereka, setidaknya sudah memberikan damage. Jadi nanti statisnya gede damage-nya gitu. Oh gitu. Jadi jadi statistiknya gede. Bukan kill hunter tapi damage hunter ya. Boleh. Jadi dibiarin revive dulu, nanti ditembakin lagi, revive lagi, tembak lagi. Kau pikir lagi GB Royal Pass, Sunsquid? Ya, memang biasanya Royal Pass begitu, Cijel. Jadi ke bawah kayaknya ini. Tapi kalau kita lihat dari I8 juga masih selamat di sana. Masih terpantau juga oleh tim Zeus. Mereka akan coba mencari ke arah yang lainnya. Tapi ya, Abeli dan juga yang lainnya masih berada di belakang batu yang cukup besar. Dan kita melihat mereka masih cukup aman. Walaupun kalau dilihat dari segi lootingannya, belum terlalu lengkap lootingan mereka. Tapi mereka belum melakukan lootingan lagi. Masih berada di area yang terbuka kalau kita lihat. Yap, bener banget. Dan kalau kita lihat dari Zeus pun kayaknya tidak ada inisiasi lanjutan untuk menumbangkan tim I8, tapi malah ngejahatin mobilnya ya. Ada mobil dipantau, mobil kambing, langsung saja dirusak bannya supaya tidak bisa menjadi modal untuk tim lain. Ya, setidaknya balik lagi, damage juga diberikan kali ini ke arah mobilnya. Soalnya kalau push RP itu ada ngeledakin mobil. Oh, saya sampai apa loh. Ya. Misi push Mohon RP maaf, saya ini kan turnamen ya. Oh iya betul juga. Aduh, tapi dari tim lain iyalah, mereka masih akan langsung melakukan looting saja. Sudah ada satu pemain yang dikirim ke arah atas, 2 pemain bahkan kali ini sudah berada di bukitnya untuk memantau area sekitar. Karena Sunhawk menit-menit 4 itu juga menjadi menit tim untuk melakukan rotasi. Banyak tim langsung melakukan lootingan dengan cepat dan langsung melakukan rotasi, karena memang circle-nya tadi cukup merugikan tim-tim yang berada di area Pulau A ya.
Iya benar, karena mereka mau nggak mau harus looting dengan cepat dan langsung melakukan rotasi secepat-cepatnya karena memang ketika circle yang mengecil yang menyulitkan adalah ketika berusaha untuk melakukan penyeberangan dari satu pulau ke pulau lainnya, apalagi mengingat ini Sunhawk, rata-rata sudah ada yang menunggu di bagian checkpoint-checkpointnya atau di bagian jembatannya. Dan ini Fanatic Zombies ya, dimana kalau kita lihat tadi di match pertama mereka bisa survive sampai circle akhir dan mendapatkan hashtag 3 atau bisa dibilang dari segi placementnya hashtag 3. Tapi sementara waktu untuk Natus Vincer atau Navi pun mereka juga sudah mulai bergerak maju. Hal ini menggunakan meta mobil bajai ya. Ya, nampaknya digunakan oleh Dinavi, tapi dari sisi lain ternyata Gewi Valdus sudah mendapatkan satu pemain dari Zeus, dan benar sekali IC ternyata menjadi korban dari Valdus Gewi, dan ini dia Valdus mulai kembali garang kalau kita lihat di match pertama mereka sangat kesulitan tadi, bahkan sempat kesulitan pulang dengan cukup cepat, tapi di match kedua mereka langsung mendapat satu knock pertama menuju ke arah Zeus, dan ini menjadi momentum. Setidaknya Valdus punya gap di antara Zeus dan juga tim mereka, bisa untuk maju kali ini punya kesempatan, tapi ternyata ada tim Reject juga yang akan coba dicari oleh Zeus, dan satu pemain kembali tumbang Ziol di arah yang lainnya, Cicel. Yes, posisi dari Zeus Esport ini nampaknya tidak terlalu baik karena dijepit atau di sandwich dari kiri dan kanan. Ada juga tim Reject Scarlet yang masih mengganggu terus-menerus, bahkan dilemparin granat. Valdus pun berada di bagian high ground, masih aja fokus ke arah tim Zeus dan sudah terculik dan ter-end satu player dari Zeus itu sendiri. Ya, kalau kita lihat ini dia masih terus dipantau juga Gutless, melihat batu di mana ada Martin di sana. Terpantau Martin, sudah terlihat informasi masuk kali ini ke arah tim Zeus, tapi Martin akan coba melemparkan sebuah utility ke bawah. Tidak ada siapapun di sana, tidak memberikan damage apapun karena memang tidak ada siapa-siapa, tapi di sisi yang lainnya Reject kali ini akan mencari pemain-pemain dari Valdus dengan TPP saja. Ini Zeus sudah ketahuan oleh dua tim, Cicel posisinya. Benar. Jadi bisa dibilang semuanya udah dapetin informasi satu sama lain, saling menglock aja, tapi belum ada inisiasi lanjutan juga. Bahkan kalau kita lihat dari Valdus, mereka mendapatkan tempat tertinggi dan harusnya mendapatkan angle vision yang paling lebar untuk sementara waktu. Tapi hati-hati, Reject Scarlet di dekat dengan mereka. Sudah ada tim Blacklist juga yang sudah mulai mendekat dari bagian high ground sebelah kirinya. Ini saling memantau, bahkan ada tim lain yang datang. Akan menjadi fight yang sangat seru sekali kalau sampai pecah di area ini, karena saling memantau saja kali ini di bukit tersebut. Sudah dilihat satu pemain dari Blacklist tadi oleh Reject, tapi masih belum ada tembakan yang berarti mengarah ke arah tim RC kali ini, Cicel. Yes, benar. Mereka juga masih menahan posisi mereka masing-masing, sama sekali nggak mau terlalu terburu-buru, mengingat Blacklist kali ini sudah mulai mendekat dan lebih mendekat lagi. Apakah mungkin Reject Scarlet akan melakukan happy birthday itu ya, surprise shot dari seorang Sarah, tapi masih belum cukup untuk bisa menumbangkan satu player dari Blacklist, dan bahkan dari Alas pun sudah mulai menyadari ada pergerakan dari seorang Sarah berada di belakang batu. Langsung tarik mundur, repositioning kembali karena posisi dari Sarah sudah ketahuan. Ya, sayang sekali tadi sebuah beda yang gagal, tapi ada tepek-tepek kembali, tapi kembali gagal. Dan Sarah masih kembali berhasil untuk melakukan proning, menghindari tembakan-tembakan panis dari lawan-lawannya. Berada di belakang batu yang cukup besar, menjadi natural obstacle yang dimanfaatkan oleh Sarah. 2 kali berhasil selamat, Cicel. Benar banget. Masih bisa untuk lolos ya seperti belut, dan perlu diketahui memang Reject Scarlet ini adalah tim dari Jepang yang patut diwaspadai juga. Mereka tuh selalu menjadi tim paling kuat di region Jepang ya untuk sementara waktu, karena kalau misalkan kita nonton turnamen-turnamen internasional mulai dari PWL, PMGC, itu pasti ada yang namanya tim Reject Scarlet, dan nama mereka juga nggak asing. Sarah, Divine, Lapis, dan Duelo ini adalah nama-nama player yang bisa dibilang cukup setia untuk bermain di Reject Scarlet. Sanskui? Oh, oke. Sanskui sepertinya tersedot alien. Gue tidak mendengar ada balasan suara dari Sanskui. Oke. Dan kita bakal fokus kembali untuk ke gamenya berikut ini. Circle-nya kembali mendonat ya.
kembali mendonat dan kalau kita lihat hampir semua tim sudah berada di play zone di tempat nyaman mereka masing-masing dan sementara waktu dari Liquid berhasil untuk menculik seorang QB di dalam bootcamp. Bigetron Red Alliance nampaknya sudah menjajaki bagian bootcamp. Ini adalah rumah lama mereka dan mereka sudah mulai mencari mangsa-mangsa. QB masih tersungkur lemas, belum ada usaha revive dari kawan-kawannya. QB entah kenapa dia terpisah sendirian saja. Cek. Cek Iya. ya, kita lihat kali ini Masuk. nampaknya dari Bigetron Cijel pulang kampung mereka ya ke area bootcamp di mana mereka sudah memberikan damage yang cukup berarti juga ke arah lawan-lawannya, tapi masih akan coba dicari lagi. Dari sisi lain ternyata ada Yala juga yang memantau dari bukit, coba untuk mencari lagi di manakah pemain geek yang sudah ter-take down di depannya. Walaupun pemain geek tersebut nampaknya akan coba mencari bala bantuan, belum ketahuan juga kali ini di mana satu pemain yang sudah knock. Tapi Damrut menyelamatkan diri menuju ke arah sungai Cijel. Bener banget. Ada tim Geek Fam lainnya yang sudah mulai menyadari bahwa temannya berada dalam bahaya dan kayaknya sudah bisa diselamatkan kembali. QB bakal diamankan dan dikonfirm menjadi 1 poin tambahan untuk Bigetron Red Alliance. Dan kalau kita lihat entah seperti apa setup dari Geek Fam, mereka terpisah cukup berjauhan dan mereka berada di open field. Sanskui. Kali ini nampaknya dari Bigetron mereka akan coba masuk ke arah bootcampnya dan masih akan berada di sana. Sementara itu dari Navi mereka langsung menuju ke arah sebuah bukit di bibir circle. Kali ini akan dikuasai terlebih dahulu dan ini dia pemain-pemain dari Navi, ada Meku dan juga yang lainnya. Yang menarik dari Navi kali ini ada Kitsune, yang mana Kitsune ini merupakan pemain yang baru masuk ke Navi. Saat itu dia masuk ke Navi itu waktu PMGC setelah di league-nya, tapi di finalnya nggak bisa karena sudah lock roster waktu itu Cijel. Jadi final nggak main. Oh, oke. Menarik juga informasi yang diberikan oleh Sanskui. Dan sementara kalau kita lihat juga dari tim-tim lain, ada Fnatic Zombies yang nampaknya sudah mulai mendapatkan sebuah checkpointnya, ada dapat di berada di sebuah sniper tower dan dipantau begitu saja di tapping dan miss the shot karena dengan bagi bakal langsung melaju dengan kencang dari tim Fnatic Zombies. Ngacir tidak mau mengambil resiko terlalu banyak juga, sudah mendengar ada suara tembakan dari sisi yang lain dan mungkin mereka akan langsung fokus objektif untuk bisa touchdown ke playzone berikutnya. Untuk sementara waktu kita lihat juga Lamborghini tertangkap oleh seorang player dari Natus Vincer, Meku. Kali ini bermain dengan cukup baik dengan UMP Gaming Body-nya berhasil untuk menumbangkan satu player dari DX dan masih belum bisa dikonfirm menjadi kill point juga, harusnya menjadi informasi yang cukup penting juga untuk tim DX. Ya, kalau kita lihat kali ini dari tim DX, di mana ada Frankie juga masih dengan M4 kali 4 sudah memantau lawannya, tapi belum juga melakukan sebuah tembakan. Dari seberang sana ada tap-tap yang dilakukan, tapi Damrut yang tadi saya katakan, dia menuju ke area sungai. Ternyata juga mendapatkan lawan yang lainnya yang melihat pemain-pemain geek ada di sungai, yaitu dari tim FZ. Dan kita lihat FZ kali ini, satu pemainnya tadi terkena peluru dan di lain ternyata ada Bigetron di sana Cijel. Oke, ada Bigetron Red Alliance yang sudah terpantau dari kejauhan sana tapi masih belum ada tembakan-tembakan karena kali ini dari tim FZ pun tertahan di bagian sungai, ada Geek Fam juga dan Bigetron Red Alliance harusnya mereka cukup nyayur deh, berada di bagian bootcamp, masih bisa mengspot juga player-player di seberang sana. Ini untuk FZ atau Fnatic Zombies ini bakal susah banget nih untuk nyebrang karena bakal ditahan oleh 2 tim sekaligus. Ya, kalau kita lihat kali ini dari tim FZ juga mereka masih punya PR untuk setidaknya masuk ke dalam circle selanjutnya. Ada 200 meter. Mereka harus menuju ke arah circle-nya, tapi mereka hanya memiliki 1 bagi saja. 2 pemain yang lain harus berlari dan mereka juga harus muter kayaknya kalau kita lihat. Dari sisi lain ini dia NASR sudah masuk ke dalam circle dan sangat berdekatan dengan tim yang lainnya, yaitu dari tim DRS Gaming Cijel. Betul sekali, ada DRS Gaming yang cukup berdekatan dengan NASR. Sementara waktu mereka saling memantau aja, lihat-lihatan satu sama lain. Tapi masih belum ada inisiasi untuk langsung ngetabrak ya. Belum ada inisiasi sama sekali, 20 detik waktu tersisa. Kalau misalkan kita lihat, ini udah 14 menit berlalu, hampir 15 menit. Sama sekali belum ada perang yang benar-benar besar, hanya ada penculikan-penculikan aja. Itu cuma ada 1 player yang terculik dari setiap tim. Ada DX, ada Geek Fam, ada juga Zeus yang terculik-terculik. Dan kalau kita lihat, Mr. Boro dengan sangat gagah berani langsung nabrak sebuah batu yang di belakangnya ada tim Nasar.
Ya, kalau kita lihat nampaknya memang berada di area tersebut kali ini dan NASR masih akan coba melakukan proning saja, masih akan coba melakukan HBD mungkin dan mencari informasi lanjutan di mana lawan-lawan mereka. Tapi Nabu masih akan mencari sebuah batu dan dia bisa untuk setidaknya menutup vision dari lawan-lawannya. Tapi hati-hati kali ini DRS harus segera menutup vision dari tembakan yang menuju ke arah mereka, di mana sudah terpantau juga ada sebuah Tesla yang berada di sana dan masih setidaknya menjadi obstacle akan segera digunakan kali ini oleh tim DSR kalau kita lihat Cijel. Tim DRS. Oh iya, itu Oke, maksud saya. dan sementara waktu Sans. Oke, dan kalau kita lihat juga dari Nima udah terspot di depan sana. Oh my god, sama sekali tidak ditembak, sama sekali tidak ditembak ini. Kalau misalkan tidak ditembak, takutnya diambil orang lain. Tapi benar-benar kesabaran yang luar biasa oleh seorang Nabo. Mantau dari kejauhan melihat dia bahagia meloncat-loncat, berbahagia sekali ini di depan sana, tapi tidak ditembakin. Oh my god, dia yang main goyang gregetan Nima, masih loncat-loncat dengan bahagia. Ini ibarat yang namanya memantau kamu dari kejauhan, membiarkan kamu bahagia dengan dirinya. Wow, cukup dalam ya kalau kita lihat, tapi itu yang terjadi juga. Dan kali ini DRS masih berada di area tersebut dan ternyata apa yang terjadi? Gutless tertunduk karena ada sebuah grenade tadi lewat begitu saja satu bagi di sana ditembak oleh seorang Nabo, tapi tembakannya belum on point juga, belum bisa menumbangkan satu orang yang lewat ngacir dengan bagi tadi. Kalau kita lihat kali ini Blue Zone juga sudah ikut campur dalam fight ini, sudah memberikan dia kembali akan coba melakukan spray juga. NASR satu pemainnya masih melakukan proning dan itu dia proning shoot ke arah tim DSR. Nampaknya kalau kita lihat masih akan coba nge-flank satu pemain dari salah satu tim di sana, NASR kalau kita lihat. Ya, tim NASR akan bertemu dengan Alien sudah mulai berdekatan juga dengan tim Fnatic Zombies, tim FZ yang sekarang tim DRS dan juga NASR. Mr. Boro dan bakal ada Tinok yang terjang salam, tapi kamera bakal fokus dulu dan langsung meng-end satu player dari DRS di depan sana. Mafia Ninja tersisa seorang diri dan akan berusaha untuk kamuflase menjadi seorang ninja. Masih bisa bertahan di belakang sana Mafia Ninja. Nah, SR kali ini dari Nabo pun sedang mencari-cari kembali tapi bisa berkamuflase. Ya, benar-benar menjadi ninja. Sudah bergerak, DR dapatkan sebuah kendaraan, bisa menjadi sebuah keuntungan juga untuk segera bergerak masuk ke dalam circle berikutnya. Tapi energy drink digunakan kali ini hanya dari DRS, tapi NASR yang lewat ternyata ada MYTH yang menyambut, melakukan tembakan juga ke arah NASR kali ini. Disambut nampaknya dengan sebuah peluru-peluru panas dari MYTH. Oh my god, NASR yang baru saja menyelesaikan fightnya dengan dengan DS, dan kali ini mereka juga harus bertemu kembali dengan tim lain. Ada MYTH di depan sana dan Mafia Ninja pun nampaknya selamat sebagai last man standing dari tim DRS. Dan Yala di sisi lain berhasil tapi kita masih belum untuk NASR sendiri pun oleh seorang teammate di depan sana masih ngepron aja. Dan sementara waktu dari Hamzi masih ada waktu juga untuk melakukan boosting terlebih. Ada ternyata tembakan yang untuk mengkonfirm sebuah kill point dari Black yang begitu tajam dengan red dot. Saya ada dua player dari Blacklist masih bisa berlari, masih bisa terus menerus untuk berjuang untuk bisa dapat touchdown. Kaki kelihatan di depan sana ditembakin tapi masih belum cukup. Bakal terus berusaha kembali dari Kayon PS mencari kembali kesempatan kedua, tapi kali ini kesempatan kedua terhempis begitu saja. Sanskui. Ya, aksi akan terus di sepeda dan itu dia akhirnya percobaan ketiga berhasil kali ini. Ketegal jalan kaki kalau gagal coba lagi, dan percobaan ketiga ternyata membuahkan hasil.
Walaupun tim RC yang juga join the fight kali ini, tapi kita lihat juga dari sisi lain tim I8 akan tim-tim lain yang berada di area tersebut. Zuxi entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba tertakedown dari tim Z, juga tiba-tiba tersungkur ke arah tanah. Masih akan coba melakukan sebuah healing terlebih dahulu. Akankah berhasil? Karena dia menjadi harapan terakhir. Akan coba dipantau juga oleh tim NZ, tapi kita lihat kali ini Ryzen masih terus berlari menyelamatkan seorang Luxi. Berhasil, akankah bisa dilakukan oleh seorang Ryzen? Tapi kalau kita lihat berpindah ke arah yang lain, FZ juga masih terus berjuang terus menerus, tapi ini sulit banget. Fase kelima merupakan fase yang cukup perih untuk DPS-nya. Kalau mau di TB pun harus benar-benar bisa fasih banget dengan timing healing yang ada Reject Scarlet yang untuk sementara waktu memantau ke arah depan, masih mengunci pergerakan Pakin, dan FZ pun akan. Ya, kalau kita lihat circle-nya ternyata membuat semua tim berada di area garis. Gak ada yang di tengah, tapi di tengah itu ada sebuah obstacle yang harusnya benar-benar bisa dimanfaatkan. Ada sebuah compound, maksud saya, ke dalam circle selanjutnya. Tinggal siapa yang masuk duluan, tapi tidak mudah untuk masuk ke area tersebut karena semuanya harus bonyok di area bibir dari circle-nya. Bahkan kali ini saling tarik-tarikan untuk siapa yang berhasil masuk ke dalam circle, dan berhasil masuk circle pun tidak menjamin bahwa dia akan berhasil dengan selamat, tidak bonyok, karena harus fight terus-terusan melawan tim-tim lain. Bahkan ada sebuah lemparan juga dari I8 menuju ke arah tim RC, tertembak di sana, tapi justru yang melemparkan sebuah molotov tadi harus tersungkur. Kalau kita lihat kali ini dari belakang tim Reject masih ada satu pemain lagi, Sarah nampaknya, Cigel. Oke, masih ada Sarah the last man standing, tapi tadi sempat terpantau di bagian kill feeds-nya. Ryzen berhasil untuk menculik satu player dari Yala, namun tidak bisa bertahan lama karena player-player dari Yala pun tadi langsung saja melihat ke arah belakang dan playzone yang ternyata menghabisi nyawa dari seorang Ryzen. Tapi kita bakal fokus dulu kali ini karena Reject Scarlet ternyata sudah dipulangkan rata oleh granat dari player-player ZE. Ya, kalau kita lihat ini dia tersisa 8 tim lagi, dan 8 tim tersebut adalah 8 tim yang harus mati-matian untuk masuk ke dalam circle. Ternyata ada satu lagi yang dipulangkan, yaitu Reject harus pulang ke arah lobby, tapi Valdus masih bertahan. Ada DS juga membakar tim DS. Martin yang masih berada di sana dengan smoke-nya sudah disiapkan. Banyak sekali smoke yang dipop up kali ini. Dua pemain yang tumbang nampaknya akan coba ditinggalkan begitu saja karena sulit untuk di revive. Sudah ada blue zone juga, dan kita melihat kali ini pemain-pemain Valdus masih cukup kuat, Cigel. Yang tersisa tertahan di atas sana. Tapi kalau kita lihat dari A1 masih berada di posisi yang cukup nyaman dan aman, bahkan sudah mulai mendekat juga ke bagian circle-nya. Anyway, teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk nice try Bigetron Red Alliance, NT GGNT di spam di kolom komentar. Jangan pernah menjatuhkan tim Indonesia ya teman-teman semua, karena kita butuh semangat yang positif dari kalian semua. Dan kita bakal fokus kembali juga ke gamenya. 6 tim yang tersisa. Sementara waktu A1 satu-satunya tim yang masih lengkap berempat, Sanskoy. Ya, A1 kali ini kembali menjadi tim yang sangat kuat di sana. Mereka bahkan sudah mendapatkan 2 kill untuk sementara waktu, dan mereka masih lengkap 4 orang tadi. Mereka hampir mendapatkan WCD tapi gagal oleh Zeus. Kali ini mereka punya kesempatan selanjutnya untuk mendapatkan WCD karena mereka masih lengkap dan mereka masih masuk ke dalam circle selanjutnya, Cigel. Ini cukup menarik ya melihat dengan setup semua tim yang sudah berkamuflase atau cosplay menjadi cacing, sudah dilepas semua tasnya, dan dari I8 masih bertiga. Masih bisa survive juga, tapi sudah ada tembakan ternyata yang menculik. Sedangkan dikonfirm menjadi kill point. Harus puas terlebih dahulu di posisi kelima. Sementara waktu sudah mulai pecah juga. Ada molotov, ada smoke, ada granat yang sudah mulai berhamburan di mana-mana. Wah, ini bakal sulit banget untuk tim ZE untuk bisa masuk ke dalam lebih dekat lagi. Tapi nampaknya akan ada usaha revive terlebih dahulu yang dilakukan. Tapi granat dari seorang Sinister begitu tajam, connect ke arah satu player dari ZE. Sanskoy.
Ya, kalau kita lihat kali ini nampaknya Ewan benar-benar bergila di hari ini. Tidak hanya match pertama, match kedua juga mereka bermain dengan sangat baik sekali, bermain dengan sangat gemilang sekali. Pemain-pemain dari Ewan, dan kita lihat kali ini ZE masih saja memanfaatkan sebuah pohon. Valdus dari sisi lain, masih ada satu pemain terakhir yang akan coba menjadi hero nampaknya untuk Valdus, tapi akan coba melakukan spray mungkin. Tidak, ternyata Dante yang justru mendapatkan satu pemain ke arah tim ZE kalau kita lihat CJL. Yes, dan ternyata Six pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi, harus dipulangkan. Dan itu dia winner chicken dinner untuk A1 Esports. Wow, nice try ya, jangan lupa ya untuk nice try. Sangat luar biasa sekali A1, match pertama, match kedua mereka sangat-sangat baik, CJL. Iya.